sangat besar. Di antara anugerah Allah yang sangat besar adalah anugerah kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beribadah. Di antaranya yang kita dapatkan pada subuh yang mulia ini, yaitu kita bisa sholat berjamaah. Ini bagian daripada nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Bersyukur atas nikmat dimudahkan, dikuatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat subuh kita lanjutkan dengan kajian. Ini adalah kajian ini termasuk dari ibadah. Yang duduk mendengarkan muntung kada bacaan pun itu ibadah. Telinga aja dipakai mendengarkan pembahasan ilmu agama. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa belajar ilmu agama, duduk sesaat belajar ilmu agama itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang yang sakit, dan lebih baik daripada mensolati 1000 jenazah atau mengantarkan 1000 jenazah. Ini luar biasa. Jadi jangan pian anggap remeh, jangan pian anggap membuang waktu kalau pian itu mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, baik itu maghrib sampai isya ataupun habis subuh. Ini bagian daripada ibadah yang mulia, yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, biasanya setelah sholat subuh ini ada amalan yang mana orang yang ingin mendapatkan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti memperhatikan amalan ini dan mengusahakan untuk mengamalkan amalan ini. Yaitu apa? Yaitu sholat isyraq. Sholat isyraq. Isyraq itu masdar daripada asyraqa yusyriqu isyraqan. Apa artinya? Muncul. Atau kita artikan itu muncul matahari. Itu arti daripada isyraq. Munculnya matahari. Muncul matahari berarti habis waktu subuh. Apa keutamaannya? Habis kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita berzikir atau baca Quran atau menghadiri pengajian semacam ini, mendengarkan pengajian, kemudian setelah muncul matahari kita mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat. Apa keutamaannya? Disebutkan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Nah, di sini dibahas oleh ulama apakah harus di masjid atau boleh di rumah, yang penting berjamaah. Maka ulama menjelaskan, sebagian ulama menjelaskan ini tidak khusus di masjid, tapi kalau di masjid tentu lebih bagus lagi. Artinya sholat subuhnya itu kada harus di masjid. Orang yang rutin sholat subuh berjamaah di rumah dengan keluarganya pun bisa mendapatkan keutamaan sholat isyraq semacam ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ini macam-macam tadi. Bisa belajar seperti ini, bisa baca Quran, bisa bersalawat, bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Intinya ibadah kepada Allah. Hatta tatlu asy-syamsu, sehingga muncul matahari. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat.
kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin, maka baginya mendapatkan pahala haji dan pahala umrah sempurna. Nah, ini keutamaan kita sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat isyraq 2 rakaat, usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Apa luar biasa pahalanya, pahala haji, pahala umrah, bukan hanya sebatas itu, sempurna. Jadi bagi orang yang kadang mampu berhaji, belum mampu umrah, jangan khawatir. Kalau harapan pian itu pahala, setiap hari pian bisa dapat pahala haji dan umrah. Kalau harapan pian pahala. Tapi kalau harapan pian kereda foto di muka Ka'bah, nah ini lain lagi sudah. Ada fotonya guluai di muka Ka'bah. Kalau ada foto di muka Ka'bah kan ada juga yang dipajang-pajang di dinding rumah. Nah ini lain lagi. Itu lain ibadah. Yang kalau kita pikirkan ibadahnya, pahalanya, tiap hari kita kalau dapat. Cuma wajar-wajar aja Bang lah, orang rindu lawan Ka'bah, wajar-wajar aja. Hendak melihat Ka'bah juga, hendak melihat makam Nabi juga, hendak ke Ar-Raudhah juga, bagus-bagus saja. Apalagi mulai halus kita dilihat tangan itu kan, bahari kita waktu halus itu, tahu melihat Ka'bah pakai apa itu? Apa ngarannya kan diingat belum, kayak kodakan itu halus lah. Nah, jadi kita melihat Ka'bah bahari kayak parak banar kah, ingatlah biar bahari waktu halus. Nah, mulai halus kita sudah ditanamkan kecintaan kepada Ka'bah, kepada Makkah, kepada Masjidil Haram, maka wajar-wajar aja rindu. Bukan masalah pahalanya aja guruan, pahalanya tuh tentu sudah kita hendak benar, tapi hendak kayak juga melihat Ka'bah langsung, sholat di Masjidil Haram langsung. Kemudian ada pembahasan yang mungkin pian kebingungan, rancaklah masalah sholat isyraq ini. Ada yang setelah muncul matahari atau disebut dengan syuruk langsung sholat. Ya kalau muncul matahari, pian lihati di aplikasi, ada di aplikasi itu aplikasi jadwal sholat, aplikasi yang di situ pian mengetahui muncul matahari. Nah, setelah pian tahu muncul matahari, langsung sholat isya. Ada lagi pas masuk syuruk muncul matahari, kada langsung sholat. Ini berzikir, masih meneruskan zikirnya, masih meneruskan bertahlilan, mungkin meneruskan baca Qur'annya atau meneruskan i'tikafnya. Kemudian setelah naik matahari segala seujung tombak itu kira-kira, nah ada yang menjelaskan 16 menit setelah muncul matahari, ada yang menjelaskan lagi 15 menit setelah muncul matahari, ada lagi yang menjelaskan 12 menit setelah muncul matahari. Itu macam-macam pendapat ulama lah dalam penelitiannya. Jadi habis ketika muncul matahari, ketika syuruk masuk, itu kada langsung sembahyang. Sidin menunggui dulu 15 menit atau 16 menit atau 12 menit, hanya sembahyang isyraq. Nah ini yang mana yang bocor? Dua-duanya adalah pendapat ulama. Boleh dia melakukan salah satunya. Boleh ketika muncul matahari langsung sholat isya. Boleh juga, ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal itu menunggu dulu sekitar 16, 15 atau 12 menit. Nah, jadi pian jangan bingung kenapa sidin kada langsung sholat, dan jangan bingung juga kenapa itu sholat berdahulu padahal belum lagi waktunya. Nah, kemudian pembahasan ulama juga dalam masalah ini. Kalau orang sholatnya langsung habis muncul matahari langsung sholat isyraq, berarti menganggap isyraq itu bukan sholat duha,
Berarti isyraq yang dikerjakannya itu bukan sholat duha. Tapi kalau orang mengerjakan sholat isyraq pas sudah matahari naik seujung tombak atau naik segala, maka sholat isyraqnya tadi sudah dianggap sholat duha. Seandainya ini ada sholat duha lagi, itu sudah cukup sebagai sholat duha, karena isyraq itu adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu duha. Nah, setelah itu pemahamannya. Jadi bujur aja dua-duanya, yang langsung sholat habis muncul matahari ataupun yang menunggu 16 atau 15 atau 12 menit, itu bujur aja dua-duanya. Cuma yang lebih afdal menunggu dulu. Kalau pian menunggu dulu, itu kededa yang mendebat pian, kededa yang menyalahkan pian. Ulama sepakat itu bujur sudah. Tapi kalau pian yang sholat dulu, itu pasti ada yang mendebat. Ada bujur kan jadinya. Menurut pendapat yang kuat, sholat isyraq itu pas sudah naik matahari segala, masih ada yang awam mendebat pian. Walaupun yang pian upati itu sudah pas saja, artinya itu pendapat ulama juga. Nah, kemudian hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian ulun ingin menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Yasin. Nah, ini kan tiap hari kita baca Yasin. Ada yang tiap malam Jumat aja baca Yasin. Apa gerang keutamaan baca Yasin? Sehingga kita itu diajarkan mulai dulu, mulai orang-orang tua kita bahari, kai nini kita amalan Yasin. Apa keutamaannya? Nah, disebutkan banyak riwayat-riwayat yang menerangkan tentang rahasia-rahasia membaca surat Yasin dan kedudukan surat Yasin. Di antaranya, la tuqra'u 'inda amrin 'asirin illa yassarahullah. Tidaklah surat Yasin itu dibaca ketika kita merasakan sesuatu yang sulit, perkara yang sulit, urusan ngalih benar, kecuali dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Yasin tadi niatnya supaya urusan nyaman. Nah, ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau membacanya tadi 41 kali. Ini lebih mantap lagi. Baca Yasin 41 kali untuk dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara keutamaan membaca surat Yasin disebutkan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang membaca Yasin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, man qara'a Yasin fi lailatin, barang siapa membaca Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lahu, maka pada pagi harinya diampuni oleh Allah. Diampuni baginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan di sini baca Yasin maghrib lah. Nah, maghrib itu termasuk malam hari. Barang siapa membaca Yasin di malam hari, maka di pagi harinya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka baca Yasin ini bagusnya kapan ngerang? Baca Yasin ini disebutkan bagusnya itu habis maghrib atau habis subuh. Nah, itu waktu-waktu yang bagus untuk membaca surat Yasin. Habis maghrib, habis subuh. Tapi kalau yang sesuai hadis ini, sesuai dengan hadis ini habis maghrib. Tapi kalau ulun bang yang di pondok bahari yang diajarkan oleh guru ulun habis subuh. Ini bujur aja dua-duanya. Hendak pian baca maghrib, hendak pian baca habis subuh. Kalau Habib Umar bin Hafiz itu baca Yasin habis subuh. Kalau mengamalkan yang habis maghrib, itu ada juga pendapat ulamanya. Bujur aja dua-duanya. Terusakan aja habis maghrib. Kemudian di antara keutamaan membaca surat Yasin
adalah ini kalau dibaca di kuburan orang tua. Kalau kita ziarah orang tua di hari Jumat, ziarahnya itu habis sebelum Jumatan kah habis Jumatan, terserah aja. Yang penting hari Jumat. Kan bisa juga ada pertanyaan kayak itu. Ziarahnya tuh hari Jumat itu kepada orang tua habis Jumatan kah sebelum Jumatan, terserah. Yang penting hari Jumat. Nah, membaca Yasin di samping kuburan orang tua tadi, dan dianjurkan kayak ini ketika kita ziarah itu bagus posisi duduknya di mana gerak, posisi hendak duduk pian berdiri kan bejungkong terserah aja lah, ada apa tuh. Coba posisinya tuh di mana bagusnya ketika ziarah. Ketika ziarah itu bagusnya pian nang kaya orang posisi menalkin mayat. Kayak orang posisi orang menalkin mayat kayak apa? Membelakangi kiblat. Kenapa membelakangi kiblat? Karena mayat itu ketika dimasukkan ke liang lahat menghadap kiblat, dibaringkan menghadap kiblat. Maka kita hendak bepandiran lawan sidin. Nah, ini kan kita beelang lawan sidin, beelang lawan orang tua. Belang lawan orang yang diziarahi, baik itu orang tua ataupun wali ataupun siapa yang kita ziarahi, maka menghadapnya ke sebelah yang berlawanan dengan kiblat, karena kita itu hakikatnya berhadapan lawan sidin. Ini makam di kepala sidin, ya kalau kita di sini, nah hakikatnya kita kepandiran lawan sidin. Tapi kalau pian duduknya atau pembacaannya menghadap kiblat, di sebelah sini menghadap kiblat, itu sama halnya pian bepandiran lawan orang yang membelakangi pian. Nah, itulah itu perlu dipahami. Tapi kalau orangnya banyak kan kayak apa? Hendak berdiri atau bacaan di sebelah sini berataan tadi cukup. Nah, kalau banyak orangnya kan ada apa sekali di lain ya kalau. Yang penting satu mewakili atau beberapa orang mewakili ziarah tadi itu menghadap kepada wajah mayit. Nah, membaca Yasin tadi membaca Yasin ketika pian berziarah kepada orang tua di hari Jumat, kemudian membaca Yasin di samping kuburan beliau, apa keutamaannya? Keutamaannya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sejumlah huruf-huruf yang dibaca, dan dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Walaupun ketika orang tuanya masih hidup, orang ini durhaka lawan orang tuanya, menyusahkan, menyakiti hati orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya sudah meninggal, inya sadar, inya ziarah ke makam orang tuanya, membaca Yasin di samping kuburan orang tuanya, maka tercatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Bacakan Yasin tadi niatnya bakti lawan orang tua. Nah, itu hadisnya seperti ini. Man zara qabra walidayhi fi kulli jum'atin, barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya di setiap hari Jumat, fa qara'a indahu Yasin, kemudian membaca di sisi kuburan kedua orang tua atau di sisi kuburan satu orang tua, membaca surat Yasin, ghufira lahu, maka diampuni baginya ada di kulli ayatin, dengan sejumlah setiap ayat, au harfin atau huruf. Setelah yang parak-parak makam orang tua di Pelajau kuburnya ziarahi tiap Jumat, yang di Pasar Ampera ziarahi, yang parak yang terjangkau itu ziarahi tiap Jumat. Kalau misalnya jauh, maka suruh ding sanak pian yang keparak untuk rutin ke situ. Misalnya pian di sini, orang tua pian di Samarinda berkubur, ada saudara pian yang keparak di situ, itu dipadah-padahi.
rutin akan ziarah wadah orang tua mewakili dan sanak berataan supaya silin himong, karena orang tua itu ketika diziarahi oleh anaknya maka silin berbangga-bangga kepada orang yang di sampingnya, kepada orang yang dikubur di sampingnya. Itu anakku datang berkisah-kisah berbangga-bangga ya lawan orang yang berkubur di samping silin tadi itu. Nah, kada himong lah pian apa orang tua pian tadi bahagia karena kedatangan pian, bahkan bahagianya bukan hanya berdiam aja silin ekspresikan, silin ucapkan kebahagiaan tadi kepada tetangga silin di sebelah silin yang berkubur di sebelah silin. Anakku datang, lalu sedih tuh kuburan yang kada bisa diziarahi anaknya, lalu sedih benar tuh. Nah, jadi bagi pian yang kada bisa ziarah orang tua, datangi itu kuburan orang tua. Ini ada sebagian anak itu saking kada perhatiannya lawan orang tua, padahal orang tuanya berkubur di Pelajau aja sampai berbulan-bulan kada meelangi Pelajau aja, padahal kayak apa kalau di Banjar bisa seumur hidup kada meelangi lagi ya. Nah, rutin akan itu mendatangi orang tua menghibungi sitit. Nah, kemudian di antara keutamaan membaca surat Yasin yaitu kalau dibacakan kepada mayit ini kan ada mayit yang sebelum dikubur ataupun sudah dikubur. Apa keutamaannya? Orang membaca surat Yasin di antara keutamaannya mendapatkan ampunan Allah. Lalu kita membacakan Yasin untuk mayit, harapannya apa? Supaya mayit itu dapat ampunan Allah. Makanya kita melayat orang meninggal tuh apa yang dibaca dulu? Baca Yasin, baca tahlil. Harapannya baca Yasin tadi mayit diampuni oleh Allah. Kita yang membaca diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pas sudah dikubur yang kita baca Yasin juga. Harapannya memang supaya diampuni dosa sidin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian surat Waqiah lagi. Kemudian ada lagi nih riwayat tentang surat Yasin tadi, keutamaannya atau pahala membaca surat Yasin ini disebutkan riwayatnya di dalam kitab karya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Beliau membahas keutamaan membaca surat Yasin. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut bahwa orang yang membaca Yasin 1 kali maka kataballahu lahu, Allah menulis baginya bi qiraatiha qiraatul Quran 10 marrat. Dengan membaca surat Yasin 1 kali tadi itu Allah beri pahala seperti membaca Al-Quran 10 kali. Ulangi lagi. Orang yang membaca surat Yasin 1 kali Allah tulis baginya pahala seperti membaca Quran khatam 10 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan juga di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Hidayatus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, barang siapa yang membaca surat Yasin 1 kali maka ditulis baginya seperti menghatamkan Al-Quran 11 kali. Jadi ada 2 riwayat, ada yang 10 kali, ada yang 11 kali. Yang pastinya ini pahalanya kadang-kadang, apalagi dihadiahkan pahalanya sebagai orang tua. Himungnya orang tua lah. Kalau anak tuh tiap hari baca Yasin lalu dihadiahkan pahalanya lawan orang tua, himungnya luar biasa. 1 Yasin pahalanya seperti khatam 10 kali Al-Quran atau seperti khatam 11 kali Al-Quran. Makanya kalau kawan tiap hari rutinkan membaca Yasin habis maghrib atau habis subuh. Pian tuh kalau beramalan
kirim makan ke orang tua. Amalan tadi baca Quran kah, yang rutinan tiap hari baca Quran tetap selembar sehari, 2 lembar sehari, habis baca Quran, ya Allah saya hadiahkan pahala bacaan Quran ulun tadi kepada roh mama ulun si anu binti anu, kepada roh abah ulun si anu bin anu. Hadiahkan. Baca Yasin, habis berzikir, zikir apa aja? Zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir apapun, habis pian berzikir tadi hadiahkan pahalanya. Ya Allah, saya hadiahkan pahala zikir ulun tadi, pahala zikir-zikir ulun tadi kepada roh mama ulun, abah ulun, sebut namanya. Sedekah, sedekah 1000 gin pian bersedekah, hadiahkan lawan orang tua. 500 rupiah pian bersedekah, hadiahkan lawan orang tua. Nah, kada ingat guru wae ulun rancak bana ulun bersedekah sudah 5.000, 10.000, 50.000 kada ulun hadiahkan. Maka wayah ini nah sambat atau habis ini sambat, ya Allah seluruh sedekah-sedekah ulun hadiahkan pahalanya lawan orang tua ulun si anu bin anu, si anu binti anu. Nah, kalau kawa kayak ini pulang, ya Allah semasa ulun hidup ya Allah, mulai ulun beramalan sampai wahini seluruh amalan-amalan ulun, baik itu zikir, apalagi sholawat, baca Quran, sedekah, dan amal soleh lainnya, ulun hadiahkan pahalanya sagan ruh anu bin anu, ruh anu bin anu. Nah, hadiahkan imungnya orang tua pian di alam kubur ketika mendapatkan kiriman pahala sagan pian. Nah, ini anjuran juga nih bagi orang yang orang tuanya sudah meninggal tapi masih belum sembahyang juga lagi. Orang tua dua-duanya sudah kadada, kelakuannya masih koler sembahyang, masih kadang mau jadi orang baik. Ini ayo bang wayah ini sadar sudah. Kesian orang tua di kubur tuh nah. Ya kalau jadi wayah ini sadar sudah, mah kesiannya orang tua aku kada terperhatikan. Aku kada sembahyang pulang sedihnya pangsidin di alam kubur. Nah, wayah ini berubah sudah. Ayo sembahyang 5 waktu, kalau hendak lebih bagus lagi di masjid sembahyangnya. Lalu pian belajar bacaan Al-Qur'an, belajar berzikir, belajar bersolawat, belajar mengirimi pahala sagan orang tua, bersedekah, berinfak, berwakaf, pahalanya sagan orang tua. Luar biasa himungnya orang tua. Ya Allah, nah, yang asalnya anak kada tahu napa-napa, kada tahu ibadah, berubah orang tua banjir pahala di alam kubur. Nah, ini ayo berubah-ubah sudah. Aturannya lah, kalau ada yang meninggal salah satu anggota di rumah kita, itu sudah cukup, hendaknya kita berubah. Orang tua meninggal sorangan aja gini masih yang meninggal, abah masih ada, mama meninggal, itu aturannya sudah berubah apa anak tadi. Tapi karena hati keras lah, tetap kada berubah. Ini dua-duanya sudah kada, masih aja belum berubah. Ini kan keterlaluan benar. Tapi masih ada kesempatan untuk berubah sudah wayah ini. Ya kalau rutin akan sembahyang sholat 5 waktu, sholat 5 waktu rutin akan beramalan. Kan disebutkan kayak ini, kafa bil mauti mau'idhan atau kafa bil mauti wa'idhan, cukup dengan kematian itu sebagai nasihat. Seandainya Bapak Ibu kada lagi ceramah di dunia ini, seandainya kada lagi ceramah yang mengingatkan pian tentang mati, mengingatkan pian tentang surga neraka, mengingatkan pian tentang azab kubur, seandainya kada lagi ceramah masalah akhirat, masalah mengingatkan pian kepada hal-hal tersebut, melihat orang meninggal kan itu sudah nasihat luar biasa. Melihat orang meninggal aja, apalagi yang meninggal itu orang yang di rumah kita, apalagi yang meninggal itu orang tua kita. Aturannya ada perubahan sudah, sadar sudah. Nah,
Wayah ini orang meninggal biasa benar. Orang meninggal di dalam orang melayat, di luar ketawaan. Di luar ketawaan. Ada lagi orang ketika mau ngubur jenazah di atas kuburan sawat aja begayaan masih mencangkol-cangkol sambil ketawaan begayaan. Nah ini kada layak tak? Itu kada layak. Jadi ketika pian mengubur mayat itu apa namanya aturannya itu sedih. Sedihnya itu apa? Sedihnya kayak apakah karena aku meninggal, amalku ini masih sedikit, belum semangat lagi beribadah. Nah itu yang dipikirkan, masuk surga juga kah karena aku ini, kayak apakah karena ditakuni malaikat mungkar dan nakir, bisakah aku menjawab? Aturannya kita mikir ke situ. Itu ada rame pada bagayaan. Maka ulun pernah menyaksikan bagayaannya nih, ada bagayaan biasa yang dikisah aja ndak di atas kuburan sambil menyangkol, yang dikisah aja ndak. Maka diingat lawan mati ke orang ini model kayak kada mati itu. Itulah itu penting benar kita berpikir-pikir gitu ini. Jam berapa sudah nih? Dikit lagi lah. Ini kan kada tahu jamnya nih. Dikit lagi. Kemudian membaca surat Waqiah. Membaca surat Al-Waqiah itu diantara keutamaannya adalah orang yang membacanya maka aman daripada kefakiran selama-lamanya. Tapi rutin tiap hari. Membaca Waqiah itu bagusnya kapan? Membaca Waqiah bisa malam. Waktunya tuh malam. Nah, kemudian bisa juga sore habis asar. Itu waktu membaca surat Al-Waqiah. Keutamaannya dijamin aman daripada kefakiran seumur hidupnya. Tapi rutin tadi. Kalau ujar Ustazah Halimah Al-Aidarus orang yang rutin mengamalkan membaca surat Waqiah tiap hari dijamin jersidin kada mungkin berhutang. Ada sawat berhutang tuh untuk keperluan untuk keperluan konsumsi tiap hari, untuk keperluan yang pribadi, untuk keperluan keluarga, itu kada bakalan berhutang kalau rutin membaca tiap hari. Tapi kalau ada bolong-bolongnya, amalkan kena 5 hari misalnya, 2 hari bolong dalam seminggu. Nah ini kada rutin ngarannya. Yang ngarannya rutin tuh seminggu 7 kali. Setiap hari membaca surat Waqiah tadi habis asar atau habis maghrib atau habis isya bisa juga. Kemudian satu lagi membaca surat Tabarok atau Al-Mulk. Apa keutamaannya? Hiyal mani'atu min azabil qabri. Membaca surat Al-Mulk itu mencegah daripada azab kubur. Itu rutin akan tiap malam. Itu waktunya sebelum guring atau habis sholat isya langsung pembacaan Tabarok tadi. Bisa juga habis maghrib bisa juga. Cuma afdolnya itu habis sholat isya membaca surat Tabarok, mencegah dari azab kubur. Rutin akan tiap malam tuh, tiap malam juga. Nabi berharap, nih ada harapan Nabi. Kata Nabi, aku berharap surat Tabarok itu ada di hati setiap orang mukmin. Artinya sidin berharap benar orang mukmin ini ketujuh amalan surat Tabarok, merutinkan mengamalkan surat Tabarok sebelum guring atau di malam hari, tercegah dari azab kubur. Makanya Tabarok inilah kalau kita menguburkan orang meninggal, baca Yasin kelak ini sambil menguruk tanah, sambil menutupi kuburan, kita membaca Yasin. Ternyata sudah baca Yasin belum tuntung menguruk tanah tadi, menimbun kuburan tadi tuh. Maka kita teruskan membaca Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kita teruskan baca Tabarok. Lain Waqiah, lain surat yang lain, tapi Tabarok tambahannya. Kenapa? Harapannya mencegah mayit daripada azab kubur. Nah, itu aja kira-kira lah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, sehat wal afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan takwa, iman, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan ampunan oleh Allah, diberikan cahaya pada kuburnya, diluaskan kuburan mereka, Allah berikan curahan rahmat kepada mereka dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaflah ini terlewat waktunya lewat 7 menit. Minta maaf, minta rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد